Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Putra Setiawan dari kelas 4A dengan NPM 2459201002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasikan sistem manajemen project dalam konsep OOP. Sebelum kita masuk ke kodenya, kita ketahui dulu kenapa manajemen project ini dibuat. Kita masuk ke latar belakangnya. Dalam lingkungan kerja tim, manajemen project seringkali dilakukan secara manual atau terpisah-pisah. Misalnya, daftar tugas di Excel, anggota tim di catatan lain. Hal ini menyulitkan koordinasi, pelacakan tugas, dan evaluasi progres. Apa sih tujuannya? Membangun aplikasi sederhana berbasis OOP untuk menambah dan mengelola proyek, menambah anggota tim ke proyek, menambah tugas atau task ke dalam proyek, menampilkan status proyek secara ringkas. Kita masuk dulu ke dalam konsep OOP. Konsep-konsep dalam OOP. Pertama, di sini ada kelas dan objek. Kelas adalah blueprint untuk membuat objek berisi atribut atau data dan metode atau perilaku. Objek adalah instance nyata dari kelas yang memiliki nilai konkret untuk atributnya. Analogi sederhananya seperti ini. Kelas di sini kita analogikan sebagai resep kue, yaitu menjelaskan bahan dan cara pembuatannya. Objek di sini kita analogikan sebagai kue yang sudah jadi, bisa banyak varian sesuai resepnya. Yang kedua ada inheritance atau pewarisan. Kelas anak atau child mewarisi atribut dan metode dari kelas induk atau parent. Analoginya seperti ini. Kelas induk, kita buat kelas induk kendaraan yang objeknya roda, atributnya kecepatan, dan metodenya berhenti. Di sini kelas anak adalah mobil, motor, bus. Nah, kelas anak ini akan mewarisi semua atribut-atribut yang ada di sini, tetapi bisa nambah kemampuan khusus. Misalnya di sini bisa nambahin kemampuan berjalan, parkir, seperti itu. Yang ketiga ada encapsulation atau pengkapsulan. Apa sih pengkapsulan itu? Yaitu menyembunyikan detail internal kelas dari akses luar. Atribut dibuat private menggunakan underscore 2 di sini, dan akses melalui metode public, getter atau setter. Tujuannya melindungi data dari perubahan tidak sah. Analoginya seperti ini. Misalnya ATM, Anda bisa melihat saldo atau getter dan isi ulang atau setter, tetapi kita tidak bisa langsung mengubah saldo di mesinnya. Dan yang terakhir ada polymorphism atau banyak bentuk. Definisinya adalah kemampuan metode dengan nama yang sama tetapi memiliki perilaku berbeda di kelas yang berbeda. Polymorphism ini memiliki dua jenis, yaitu overriding atau kelas anak mengubah ulang metode kelas induk. Yang kedua ada overloading, yaitu satu kelas punya metode dengan nama sama tetapi parameternya berbeda. Analoginya seperti ini. Misal ada metode bersuara untuk kelas anjing, yaitu metodenya gugup, dan metode bersuara untuk kelas kucing yaitu meong. Metodenya ini sama tetapi perilakunya berbeda. Itulah yang disebut polymorphism. Nah, di sini kita masuk ke dalam diagram yang sudah saya buat untuk sistem manajemen proyek ini. Di sini saya mempunyai kelas proyek yang atributnya nama, deadline, anggota, dan daftar tugas dengan metode tambah anggota, tambah tugas, dan daftar tugas. Proyek ini berelasi dengan anggota tim dengan atribut nama dan peran, yang metodenya tampilkan info. Proyek ini mengandung tugas
yang atributnya judul dan status dengan metode tandai selesai tampilkan info. Tugas ini memiliki dua, yaitu tugas utama dengan atribut prioritas dan metodenya get durasi. Yang kedua ada tugas pendukung yang atributnya ketergantungan dan metodenya get durasi. Oke, baik, di sini kita masuk ke dalam kodenya. Yang pertama, di sini ada konsep enkapsulasi. Pertama, di sini ada kelas anggota tim yang akan kita enkapsulasi, yang atributnya ada nama dan peran. Perhatikan di sini self nama sama dengan nama dan self peran sama dengan peran. Di sini sebelum teks nama ada underscore dua kali underscore, yang artinya kita mengenkapsulasi nama dan peran yang agar tidak bisa diubah di luar dari kelas anggota tim ini. Nah, cara untuk mengambil datanya dan mengubah data, kita di sini membuat metode yang namanya getter dan setter. Ini adalah metode getter dan ini adalah metode setter. Yang kedua, di sini ada pewarisan dan banyak bentuk. Nah, di sini ada kelas tugas yang akan menjadi induk untuk semua tugas. Yang di sini ada atributnya judul dan status, yang parameternya langsung diisi belum selesai. Di sini ada sebuah kelas lagi, yaitu tugas utama, yang di sini ada parameter tugas, yang artinya tugas utama ini akan mewariskan semua atribut dan metode dari tugas kelas tugas ini atau induk tugas ini, induk untuk semua tugas, yang artinya atribut judul dan status akan diwariskan kepada tugas utama. Kita perhatikan di sini ada super init judul. Ini adalah cara untuk memanggil konstruktor dari kelas induk. Nah, di sini kita punya kelas tugas pendukung juga yang mewarisi kelas dari tugas. Tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk ke dalam konsep polymorphism atau banyak bentuk. Di sini kita lihat metode tampilkan info dan metode get durasi. Di sini pada kelas tugas utama, metode ini menghasilkan output yang bintang kuning ini, dan metode get durasi pada kelas tugas utama mengembalikan dari self durasi hari. Tetapi di sini pada kelas tugas pendukung yang metodenya juga sama, tampilkan info dan get durasi, kelas pendukung ini menghasilkan output obeng ini, dan get durasi ini mengembalikan durasi tergantung tugas utama. Di sini metodenya sama tetapi perilakunya berbeda. Itulah yang disebut polymorphism. Oke, baik, yang terakhir di sini kita memiliki kelas project. Kelas project adalah kelas utama untuk mengelola project. Di sini kita lihat atribut dari kelas project ini kita enkapsulasi lagi. Dan di sini kelas project memiliki list dari kelas anggota tim dan list dari kelas tugas. Ini dinamakan aggregation, yaitu sebuah kelas yang bisa memiliki dan mengelola objek dari kelas lain. Kemudian di sini kita buat metode get nama project untuk menampilkan project, get deadline untuk menampilkan get deadline, tambah anggota untuk menambahkan anggota dengan metode append ini. Kita buat lagi metode tambah tugas, tampilkan info,
metode selesaikan tugas yang akan menerima indeks dari 0 dan menandai dengan metode tandai selesai. Dan selanjutnya di sini kita akan menghasilkan outputnya. Di sini saya beri dulu nama projectnya System Management Project atau ProManage. Kemudian di sini kita buat objeknya, aplikasi OOP dengan deadline-nya segini. Kemudian kita membuat anggota timnya. Kemudian kita masukkan anggota tim ke dalam project. Kemudian kita membuat tugas dengan metode polymorphism. Kita lihat di sini tugas 1 dan tugas 3 memiliki kelas tugas utama, dan tugas 2 dan tugas 4 memiliki tugas pendukung. Lalu kita tambah tugas ke project, kita hasilkan lagi, tampilkan info project, kita buat output menyelesaikan tugas, dan terakhir tampilkan info setelah update. Di sini coba kita run. Nah, di sini adalah outputnya. Ini adalah judulnya. Ini output kita menambahkan anggota. Dan di sini kita menambahkan anggota, memasukkan anggota ke dalam tugas. Di sini kita perhatikan ada daftar tugas. Ini adalah tugas 1 dan tugas 3. Tugas 1 dan tugas 3 di sini adalah tugas utama, dan tugas 2 dan tugas 4 adalah tugas pendukung. Artinya metode polymorphism kita, konsep polymorphism kita berjalan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kesimpulannya, penerapan OOP menjadi lebih jelas dengan studi kasus nyata. Polymorphism memungkinkan metode tampilkan info memiliki perilaku berbeda di kelas tugas utama dan kelas pendukung, walaupun metodenya sama ya, tampilkan info. Enkapsulasi menjaga data penting seperti nama project dan deadline dari akses langsung. Inheritance mengurangi duplikasi kode dan meningkatkan keterbacaan. Di sini ada kendalanya. Menentukan batasan antara tugas utama dan pendukung kadang membingungkan dalam skenario nyata. Mungkin segitu saja penyampaian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.